harus banget ya di Wonderia. Tugas kita tuh kan soal city branding ya. Nah, si Wonderia ini dulu jadi ikon city brandingnya kota Semarang loh. Tahun 2007 sih paling ramai. Tapi sekarang bener-bener tempatnya kayak terbengkalai gitu, terus nggak tahu nih kayak jadinya serem gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dirawat dan dijaga lebih terlalu itu kayaknya bakal ramai sih dan sebenarnya menguntungin kota Semarang juga. Setuju sih. Sebenarnya ini kan jadi kewenangannya pemerintah sekaligus partisipasinya masyarakat kan soal city branding. Ya kalau misalnya kita bener bisa perbaiki infrastruktur kayak gini nih, soal aset publik yang bener-bener kita kelola lagi, itu bakal bisa bikin city branding kota Semarang tuh up banget sih. Iya, cuman sayangnya kayaknya nggak ada gerakan juga dari pemerintah kota Semarang. Soalnya ini udah dari lama juga sih harusnya udah dibenerin sih dari kapan tahu. Harusnya sih ya. Harusnya ya. Ya lah, bikin vlog dulu aja lah bro. Boleh. Yuk. Hai guys, kali ini gue berada di Wonderia Semarang. Seperti yang kalian lihat, sekarang itu sudah nggak terawat banget tempatnya. Padahal dulunya ini Wonderia merupakan tempat yang ramai oleh pengunjung. Namun sayangnya pemerintah kota Semarang sepertinya abai dalam pengelolaan terkait Wonderia Semarang ini. Padahal kalau misalkan dirawat, Wonderia Semarang ini tuh bisa jadi city brandingnya kota Semarang tau guys. Yang mana tentunya bisa menarik para investor datang, kemudian nanti akan menambah anggaran pendapatan dari kota Semarang sendiri, yang tentunya nanti anggaran tersebut bisa memperbaiki fasilitas lain yang ada di kota Semarang guys. Nah, selain itu juga kalau misalkan Wonderia Semarang ini sebenarnya dirawat dengan baik pun nantinya akan berdampak pada penambahan dari lapangan kerja sendiri, yang mana tentunya penambahan lapangan kerja sendiri ini akan mengurangi tingkat pengangguran yang berada di kota Semarang. Padahal dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwasanya sebenarnya pemerintah daerah sendiri itu memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun sayangnya seperti yang kita lihat Wonderia Semarang ini nampaknya diabaikan oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, ngomong-ngomong soal city branding nih, sebenarnya ada beberapa strategi yang sangat efektif dalam memperkuat citra kota Semarang sebagai kota yang hijau, bersahabat, dan berkelanjutan. Nah, di dalam penghijauan kota, ruang terbuka hijau untuk rekreasi, perencanaan yang tepat kayak taman dapat menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna. Nah, terdapat pariwisata yang berkelanjutan seperti Taman Wonderia ini juga dulunya jadi daya tarik kota Semarang. Nah, bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang menyegarkan juga wahana permainan untuk anak-anak. Dengan mempromosikan taman yang hijau dan berkelanjutan, kota Semarang dapat memperkuat daya tariknya sebagai tujuan wisata yang ramah lingkungan. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas taman, kota Semarang dapat memperkuat citranya sebagai kota yang hijau, bersahabat, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penduduk lokal, tetapi juga meningkatkan daya tarik kota sebagai destinasi wisata investasi yang menarik. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan apa aja sih tanggung jawab pemerintah daerah terhadap destinasi wisata seperti Wonderia ini. Nah, tanggung jawab pemerintah sendiri dapat meliputi memastikan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik terjaga dengan baik. Ada juga mengatur keamanan dan kebersihan di area wisata, memberikan informasi dan promosi untuk menarik wisatawan, serta mengelola izin dan regulasi untuk kegiatan wisata yang berkelanjutan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di sekitar area wisata. Halo guys, nah di Wonderia ini sebenarnya adalah beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan hukum dan administratif. Seperti penyusunan peraturan yang fleksibel, penggunaan mekanisme pengadaan yang cepat, bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga, pemantauan dan evaluasi rutin, komunikasi dan konsultasi yang terbuka, penggunaan teknologi informasi, dan penggunaan hukum alternatif. Nah,
Seperti penyusunan peraturan yang fleksibel itu, pemerintah daerah dapat menyusun peraturan atau kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan perbaikan taman. Lalu, di penggunaan mekanisme pengadaan yang cepat, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penggunaan mekanisme pengadaan yang lebih cepat dan efisien. Lalu, ada kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta atau pihak ketiga lainnya. Pemantauan dan evaluasi rutin, dan komunikasi konsultasi yang terbuka, serta yang terakhir ada penggunaan hukum alternatif yang dapat mempertimbangkan penggunaan hukum alternatif seperti perjanjian kinerja atau kerjasama konsorsium. Nah, itu dia beberapa poinnya. Bye-bye! Partisipasi masyarakat dalam pengembangan city branding juga sangat penting. Terdapat 4 aspek yang perlu ditekankan dalam partisipasi masyarakat ketika mengembangkan city branding. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Salah satu upaya dalam pengembangan city branding adalah dengan melakukan pengembangan pada sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat dalam memperbaiki citra daerah. Pengembangan city branding sebagai strategi untuk mengenalkan daerah kepada target pasar secara luas, tidak hanya berhenti atau berpatokan pada logo dan slogan saja. Namun, setiap daerah juga dituntut untuk memiliki kepribadian atau karakteristik yang dapat mencerminkan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Pengembangan city branding menuntut suatu daerah untuk memiliki sebuah karakteristik produk yang khas yang dapat membedakan dengan produk daerah lainnya. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam menarik wisatawan. Salah satu cara untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah adalah dengan melakukan kegiatan promosi. Jadi, peran pemerintah sendiri dalam membangun city branding yang dapat dilihat yaitu seperti Wonderia, yang mana seharusnya pemerintah Kota Semarang itu bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi city branding yang komprehensif, dapat meliputi identifikasi nilai inti, keunggulan kompetitif, dan sekaligus target audiens untuk dapat memperkuat citra kota agar Wonderia ini memiliki citra yang positif dan dapat menarik investor sekaligus wisatawan. Pemerintah juga dapat mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur kota, seperti memperbaiki bangunannya sendiri, seperti yang dapat dilihat banyak coret-coretan, sekaligus juga dapat dilakukan dengan cara memperbaiki taman, jalan raya, dan sekaligus area publik lainnya. Tanggung jawab penjaga alam adalah kita mencintai bumi dan hadiah untuk generasi yang akan. So, sebelum terlambat, mari kita rawat aset public city Taman Mangga hari ini menjadi city branding di kota kalian. Aku, kamu, kita, Kita